Ada apa dengan Sana? Kamu apakan menantu Mama Agam? Sengit Rahma. Wanita itu menatap curiga pada sang putra. Pikiran buruk sontak mengelayuti benaknya. Jangan-jangan Agam sudah menyakiti sang menantu. Maaf, Ma. Mungkin karena aku terlalu bersemangat. Jadi semalaman aku kurang ajar. Bentak Rahma. Kala sadar apa yang tengah dimaksud sang putra. Benar-benar tidak tahu malu. Masa iya di depan sang mama bicara vulgar begitu? Dosa apa di masa lalunya, hingga dia mendapatkan anak yang tidak tahu malu seperti Agam. Bukankah mama sudah ngebet pengen punya cucu? Tanpa rasa bersalah, Agam segera mengambil masih cukup banyak dalam satu piring. Dia berniat untuk sarapan bersama sang istri di kamar. Mana bisa dia menelan makanan jika sang istri tengah kelaparan di dalam sana? Makanya aku berusaha untuk segera mewujudkannya, Ma. Mama memang pengen punya cucu, tapi tidak dengan menyiksa istrimu begitu. Astaga, Agam, Mama nggak habis pikir. Kamu ini sebenarnya anak siapa sih? Rahma memijat pelipisnya dengan kesal, menghadapi putranya. Kepalanya akan lebih sering pusing. Ma, harap maklum, putramu ini baru saja belah duren. Sudah pasti sangat bersemangat. Nanti juga nggak begitu lagi. Cukup Agam, jangan bicara lagi. Awas saja sampai terjadi apa-apa sama menantuku. Aku pecat kamu. Ancam Rahma. Dia tidak main-main dengan ucapannya. Baginya, Sana adalah putrinya yang pertama. Dan Agam entahlah dia mulai tak yakin apakah Agam itu keturunannya. Kejam banget sih, Ma. Aku mau sarapan di dalam saja sama istriku, Ma. Nggak apa-apa ya. Setelah mengisi piringnya dengan nasi goreng sampai penuh, tak lupa 2 telur ceplok sebagai topping. Ditambah irisan mentimun yang segar. Tak lupa susu hangat sebagai penambah kekuatan sang istri. Iya, nanti Mama akan minta tolong sama Mbok Darmi untuk membuat jamu. Rahma terus saja mengomel. Jamu buat apa, Ma? Buat istri kamu, biar kuat menghadapi suami macam kamu. Agam terkekeh. Dia segera membawa sarapannya masuk ke kamar. Di sana sang istri sudah menunggu dengan tak sabar. Jelas saja, Agam sudah menggempurnya hingga tak berdaya. Sudah pasti perutnya kelaparan. Mas, lama banget sih. Maaf, aku masih diinterogasi Mama. Pasti Mama tanya aku kenapa nggak sarapan di luar kan? Iya, ayo Agam menyuapi sang istri dengan telaten. Tak lupa dia juga menyuapi mulutnya sendiri. Karena dia sendiri juga lapar. Lalu, kamu jawab apa, Mas? Sana bertanya. Di sela kunyahannya, dia curiga dengan jawaban yang diberikan oleh suaminya. Aku jawab, karena salahku yang terlalu bersemangat menggempur kamu. Ya ampun, Mas. Sana memekik kecil. Dia sungguh sangat kesal dengan jawaban suaminya. Bisa-bisanya bicara seperti itu pada Rahma. Akan ditaruh di mana mukanya nanti jika bertemu sang mertua. Kenapa yang memalukan, Mas? Apa yang harus aku katakan nanti sama Mama? Kamu ini benar-benar ya, Mas. Sana sungguh sangat geram. Ingin sekali dia mencubit ginjal Agam, tapi dia takut dicap istri durhaka. Bilang saja terus terang yang, toh Mama pasti ngerti. Saud Agam santai. Sana ngambek, dia tidak mau lagi membuka mulutnya bukan hanya karena kesal pada sang suami, terlebih lagi karena perutnya juga sudah kenyang. Ayo sayang, makan yang banyak, biar bisa menghadapi aku nanti. Aku kesal sama kamu, Mas. Kamu menyebalkan. Dengan kesal, setengah mau menangis, Hana berjalan tertatih-tatih, lalu naik ke atas ranjang. Lalu dia mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Loh, apa salahku yang? Tanpa rasa bersalah, Agam memandang sang istri, sembari menghabiskan sisa nasi goreng tadi. Dia tidak jijik sama sekali, walau harus bertukar air liur dengan sang istri. Masa bodoh, Mas. Jangan sentuh aku lagi. Mulai detik ini aku marah sama kamu. Loh, jangan dong yang. Marahnya saat siang saja ya. Kalau malam kita baikan. Agam mencoba bernegosiasi. Masa iya baru saja merasakan surga dunia harus puasa lagi? Enggak mau. Jangan ganggu aku. Sana menutup telinganya dengan bantal agar tidak bisa mendengar suara sang suami. Agam memilih untuk diam dan segera menghabiskan sarapannya. Dia yakin Sana tidak akan sungguh-sungguh dengan ucapannya.
Di sisi lain, melihat Rahma yang terus memijat pelipisnya, Mbok Termi memberanikan diri untuk bertanya, "Ada apa, Nyonya?" "Entahlah, Mbok. Aku harus bahagia atau bersedih. Putraku benar-benar di luar dugaan." "Kenapa, Nyonya?" "Tidak baik aku untuk ceritakan, Mbok. Intinya Agam sedang berusaha untuk segera memberikan cucu untuk aku." "Nah, apa kata sayanya? Semoga saja segera dikabulkan ya." "Iya, Mbok. Terima kasih banyak." Kita tinggalkan Agam dan Sana yang tengah dimabuk cinta. Di kediaman Burhan, masih terjadi perang dingin. Walaupun Dewi tak lagi marah-marah, tapi wanita parubaya itu mengabaikan suaminya. Bahkan, saat di meja makan, Dewi tidak mau lagi melayani pria itu. Dengan sabar Burhan mengambil makanannya sendiri. Dia tahu, kesalahannya tak akan termaafkan lagi kali ini. Lalu, mau kemana lagi dia melangkahkan kakinya? Tak ada tempat untuk dia tuju. Tabungan saja dia tidak punya, karena selama ini uangnya sudah dia hamburkan tanpa pikir panjang. Burhan pikir Dewi tak akan berani menceraikan dirinya, tapi ternyata dia salah. "Aku berangkat ke kantor dulu, Ma," pamitnya setelah selesai sarapan. "Mulai saat ini, kamu tidak bisa lagi ke kantor. Semua urusan pekerjaan akan aku ambil alih. Aku beri kamu waktu suatu hari untuk mencari tempat tinggal." "Ma, apa tidak bisa lagi kita bicarakan baik-baik? Kamu tega mengusir pria tua ini. Aku harus pergi kemana, Ma?" "Seharusnya kamu berpikir seperti itu saat bermain gila dengan wanita lain. Di mana hati kamu saat itu? Kenapa baru sekarang kamu minta dikasihani? Aku tidak sejahat itu. Akan aku berikan uang untuk kamu. Setidaknya bisa kamu buat mengontrak. Anggap saja uang pesangon." Sinis Dewi. Wanita itu tersenyum puas saat melihat wajah penuh kesakitan pada Burhan. "Seperti itulah saat kamu berkali-kali mengkhianati pernikahan kita, Burhan. Sekarang kamu harus merasakan apa yang aku rasakan berpuluh tahun ini." Dewi segera meninggalkan ruang makan. Dia harus ke kantor dan mengambil alih usaha yang selama ini dipegang oleh Burhan. "Erika, buka pintunya!" Sebuah teriakan terdengar dan sangat memerankan telinga, membuat Erika yang masih bermalas-malasan di atas ranjang terbangun. Sejak ambil dia semakin malas, bangun jaga sekian. Jadi, dia tidak pernah lagi ke toko. "Iya, sebentar. Mau tak mau Erika harus membuka pintu. Kalau tidak, bisa-bisa pintunya roboh karena gedoran sang tamu yang membabai buta." Ceklek, bi, bibi. Erika menahan salivanya sendiri dengan kasar saat melihat sosok sang bibi yang sudah terdiri di depan pintu. Wanita itu tampak marah. "Kenapa tidak ke toko? Aku, aku..." Jemari tangannya saling meremas karena takut. Mengapa sang bibi bisa datang tanpa memberitahu dia lebih dulu? Jadinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Jadi selama ini kamu seperti ini, bermalas-malasan dan toko kita sepi membeli. Kamu ini memang tidak tahu diuntung. Mulai saat ini, kamu tidak usah lagi datang ke toko. Biar aku cari orang lain untuk menjaganya." "Jangan, Bi. Bagaimana dengan aku jika aku dipecat? Anak dalam kandunganku, aku butuh biaya, Bi." "Apa? Kamu hamil? Bagaimana bisa, sedang kamu belum pernah menikah?" Sang bibi tampak kaget. Dia menatap tak percaya pada Erika. Erika yang sudah kelepasan bicara, mau tak mau harus jujur. Sebenarnya dia tak mau bicara terus terang pada sang bibi, tapi mau bagaimana lagi? Siapa tahu keluarganya satu-satunya ini mau membantunya. "Maafkan aku, Bi. Aku sudah berbuat salah selama ini. Aku hamil." Erika terduduk di lantai dengan air mata yang mulai berjatuhan. "Astagfirullah, Erika. Siapa yang sudah menghamili kamu? Kenapa kamu bisa seperti ini, Rika? Apa yang harus aku katakan pada almarhum ibu kamu nanti? Aku sudah gagal menjaga kamu." Sang bibi terduduk di kursi yang ada di ruang tamu kontrakan. Wanita 45 tahunan itu tampak shock. Tidak menyangka jika keponakannya akan mengalami hal seperti itu. Dia pikir Erika anak yang pendiam dan penurut. Dia tahu jika dia berhubungan dengan pria bernama Agam, dan dia pernah 1-2 kali bertemu dengannya. Apa mungkin pria itu yang menghamili Erika?
Apa kekasih kamu itu ayah dari benih yang sedang kamu kandung? Erika menggelengkan kepalanya. Kami sudah putus, Bi. Dia sudah menikah. Lalu, siapa laki-laki itu, Rika? Kenapa kamu tidak minta tanggung jawabnya? Kejar sang bibi. Dia sudah menipuku, Bi. Saat kami baru kenal, dia mengatakan jika dia adalah duda. Tapi setelah aku hamil, dia tidak mau bertanggung jawab karena sudah punya anak dan istri. Astagfirullah, Erika. Sang bibi hanya bisa menahan iba sembari menatap wajah keponakannya. Lalu apa rencana kamu? Aku juga nggak tahu, Bi. Yang jelas, aku akan membesarkan anak ini, walaupun tidak ada suami di sampingku. Pulang saja sama Bibi ke kampung. Setidaknya di sana Bibi bisa bantu kamu merawat anak ini. Keputusan yang sangat bijak diambil oleh sang Bibi. Dia tidak mau menyalahkan Erika tentang apa yang terjadi. Sebaliknya dia justru memberi dukungan padanya. Tapi, bagaimana dengan toko Bibi? Siapa yang akan menjaganya? Kita akan cari penjual. Nanti uangnya bisa buat buka toko di kampung. Kita jualan barang-barang kelontong saja. Sepertinya di kampung akan lebih jalan ketimbang jualan baju. Tanpa banyak kata, Erika segera berhambur dalam pelukan sang bibi. Dia sangat terharu dan bahagia karena sang bibi mau membantu kesulitannya. Wanita itu mau menerima dengan lapang dada. Terima kasih, Bi. Aku nggak tahu bagaimana hidup aku ke depannya jika tanpa bantuan Bibi. Sama-sama, Nak. Kita akan hadapi sama-sama kerasnya hidup ini. Bagaimana jika orang-orang bertanya, "Di mana suamiku, Bi?" Kita bilang saja, "Dia mati ketabrak truk." Geram sang bibi. Ya ampun, Bi.